Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Ini apa sih? Serta dimudahkan dalam segala hal tentunya ya. Di video kali ini, Kang Odi akan berbagi pengalaman pergantian karet CV join ya. Tapi ini bagian luar teman-teman, dan ini sebelah kanan. Karena di video sebelumnya Kang Odi udah pernah berbagi pengalaman juga ganti karet CV join atau karet as roda dari si Agia-nya Kang Odi ini. Di video selanjutnya ada nanti di sebelah kanan ini di atas nih. Yang kemarin itu sebelah kiri itu bagian luar dan bagian dalam sekalian dia pasang sama busing-busing arem pakai Protoflex stage 1 ya teman-teman. Nah setelah ada sekitar ya kurang lebih 1 minggu, nggak lama kemudian ternyata karet yang sebelah kanannya boot CV join sebelah kanan bagian luar deket pelek, intinya yang nempel di pelek, yang nempel di roda, nah itu ternyata ada rembesan teman-teman. Ketahuannya pada saat mau jalan, Kang Odi lihat di pelek kok kayak ada bercak-bercak oli gitu kan. Nah Kang Odi itu agak risih sebetulnya. Ternyata pas dicek itu bukan oli teman-teman, tapi lebih ke arah gemuk gitu loh, kayak gemuk yang mencair. Ya lumayan agak yang arahnya rujit gitu teman-teman. Nah Kang Odi itu agak-agak worry sih, apalagi ini posisinya sebelah kanan. Sebelah kanan ini yang bagian luar yang nempel ke rodanya. Nah Kang Odi itu agak worry karena mobilnya capek ya, Jakarta Bogor gitu kan. Nah Kang Odi agak sanksi gitu, khawatir kenapa-napa di jalan, dan lebih sanksinya lagi ibaratnya itunya ngunci gitu loh, si as rodanya tuh ngunci, dan itu bisa yang harusnya diganti cuma karetnya doang, malah harus ganti satu set itu, satu gelondongan begitu. Beli gitu. Nah Kang Odi mengantisipasi itu, kayaknya mungkin di Jakarta ini Kang Odi harus udah ganti aja lah gitu kan, tanpa harus ke Bogor lagi dulu gitu kan, karena kebetulan juga Kang Odi lagi ada aktivitas di Jakarta dan lagi kerja di Jakarta, jadi yaudah Kang Odi mampir aja ke kenalannya Kang Odi. Dia punya toko di daerah Kemayoran, itu di pasar mobil Kemayoran kalau nggak salah namanya. Nah itu Istana Bogor, Istana Bogor sih, itu Istana Motor. Nanti untuk lokasinya Kang Odi akan sampaikan di kolom deskripsi Google location-nya ya. Jadi yang diganti ini itu yang sebagian sebelah kanan yang sekarang teman-teman di video ini. Mau ngingetin dulu buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu channelnya Kang Odi ini biar Kang Odi makin semangat kontennya. Banyak video yang nggak keambil sama Kang Odi, nggak ketek gitu kan, karena langsung dieksekusi. Karena kebetulan juga ini temannya Kang Odi, jadi langsung ya udah eksekusi aja. Nah, akhirnya udah nggak sempet kerekam, dan Kang Odi juga malah asik ngopi, tapi Kang Odi akan berbagi pengalaman aja. Yang jelas di video kali ini Kang Odi itu mencari yang dekat dengan tempat Kang Odi, posisinya Kang Odi. Terus kemudian ya kalau harga yang jelas ini jauh dari bengkel resmi, karena sebelumnya Kang Odi juga diskusi ya, ada temen kantornya Kang Odi juga yang dia habis ganti karet CV join itu di bengkel resmi. Nah biayanya lumayan cukup tinggi menurut Kang Odi ya. Kita langsung aja ke Istana Motor Kemayoran. Let's go. Budget ya. Budget. Ini yang sebelah kanan. Cah. Saya robeknya di ujung ini doang ya Om ya? Pengunci ini doang ya tadi? Ya. Tuh. Oh. Diganti pakai merek apa nih? CI. Dicuci pakai bensin. Cuci bensin itu yang bagian dalam diganti juga biar sekalian. Ini lagi di Istana Motor. Kalau ke bengkel di sini dikasihnya Vietnam Dip, masih bos. Nice. Kalau ini masih bagus, cuman ini udah waktu umur juga ya Om ya. Mendingan sekalian aja. Ini yang bagian dalam lebih kecil deh kalau yang dalam. Ini bagian luar. Nah ini robeknya soalnya dikit doang nih. Sobek gini doang. Pasang. Pegang kepalanya dong, pegang kepalanya. Iya. Kamu bisa buka apa? Sini bro, semua sini bro. Dia ada kunciannya nggak sih Om? Kalau di dalam itu? Ada sepi. Hah? Ada sepi. Oh sepi.
Nah kurang lebih seperti itu pas proses pergantian karet boot CV join sebelah kanan ya. Asroda sebelah kanan untuk si Agia di Istana Motor teman-teman. Nah Kang Odi mau bandingin nih. Ini Kang Odi kan dapat informasi juga dari teman Kang Odi tadi, si Coach Stephen ya, Stephen yang temennya Kang Odi yang di sini, yang di kantor gitu kan. Nah itu dia habis ganti karet join CV join itu di bengkel resmi. Cuman kalau dilihat dari bonnya nih, bonnya juga ada seperti ini. Di bonnya itu lebih kelihatan banyak gitu ya. Dia banyak itemnya, termasuk ada servis berkala, kemudian ada spooring, kemudian ada link stabilizer, kemudian drive shaft boot. Nah ini link stabilizer ini yang melintang dari shock ke roda ya, yang kecil. Ini bukan yang melintang diganti karet rotinya, bukan teman-teman. Ya karena kemarin bekasannya itu dikasih ke Kang Odi sih, dikasih lihat gitu ya. Nah itu jasanya sih di sini tertulis 110 gitu ya. Terus kemudian ada drive shaft boot itu one side, jadi kayaknya satu sisi doang. Memang cuma kemarin tuh bekasannya tuh dikasih lihat Kang Odi cuma satu doang. Itu bagian luar sih kayaknya dia punya bagian luar. Itu jasanya tuh sekitar 239 dan harga di sana itu boot kit ini itu harganya sekitar 280 nih, di sini 200-an sih, 280 ya. Jadi totalannya sebetulnya kalau cuma ganti drive shaft sama karet boot ini mungkin ya kalau di bengkel resmi itu paling cuma sekitar makan apa nih 239, taruhlah 240 kan, tambah 280, jadi sekitar 520.000. Tapi di sini karena dia banyak ya, cuma Kang Odi nggak tahu sih, maksudnya dalam artian yang mana aja gitu, dan itu cuma satu side doang teman-teman. Jadi sebetulnya kalau menurut Kang Odi ya, kalau misalkan ini udah ketahuan nih jasanya, tapi ini kan jasanya satu side ya. Kang Odi nggak tahu nih kalau di bengkel resmi kalau ganti sekalian luar dalam, apakah itu dihitung dua, yang bagian drive shaft boot one side ini yang nama pekerjaannya, apakah dihitung dua? Mungkin teman-teman punya pengalaman lain silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Tapi yang jelas kalau Kang Odi mikirnya sih ini kalau dua side berarti ada dua ya. Berarti 239 ini dikali 2. Nah itu 2 set. Jadi totalannya berarti kan jasanya doang itu udah gope. Kemudian ditambah karet bootnya 280 kali 2. Tapi Kang Odi nggak tahu harga yang di dalam sana itu, maksudnya dalamnya sama atau enggak ya untuk karet boot, karena di sini tertulis drive in air. Berarti ini bagian dalam nih, kayaknya di bagian kanan nih, bagian dalamnya. Nah Kang Odi nggak tahu kalau bagian luarnya berapa gitu teman-teman. Tapi yang jelas memang kalau kata si Coach Stephen itu, Stephen yang di Istana Motor, ini sama-sama Stephen nih namanya nih. Jadi ada yang mahal, ada yang mahal, ada yang murah gitu. Jadi kalau dua-duanya itu nggak sama harganya teman-teman. Kalau di sana kemarin di pasar mobil Kemayoran gitu teman-teman. Nah itu mungkin kalau teman-teman bisa nego, mungkin bisa nego kali ya. Tapi yang jelas perbedaannya udah kelihatan dari jasanya aja. Itu jasa satu side doang di bengkel resmi itu sekitar 239.000. Nah kalau misalkan kalau dua sisi berarti kan dua kali ya gitu ya. Tapi ini pemikiran Kang Odi aja. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kang Odi kemarin habis berapa? Sebetulnya Kang Odi cuma habis sekitar 500 atau 600, tapi itu dua sisi ya teman-teman, sekitar 600 ribuan. Saya nggak sampai 600 sih sebetulnya, cuma 500 lebih lah, karena ada biaya grease kan, beli grease-nya gitu kan. Nah itu Kang Odi memang nggak rinciin karena kebetulan memang itu sama temannya Kang Odi gitu loh. Memang beda ya kalau misalkan kita di bengkel resmi ya spare partnya original gitu. Kalau yang kemarin itu Kang Odi memang lihat itu kayaknya bukan original, tapi dia dibilang sih imitasi gitu ya. Tapi kalau menurut Kang Odi itu fungsinya sama gitu kan. Dia cuma buat melindungin supaya nggak kena debu aja sih grease-nya ini, atau si bootnya itu grease-nya supaya nggak kabur sih teman-teman gitu. Makanya Kang Odi ya udahlah ganti pakai yang itu aja. Dan lihat Kang Odi juga dia punya bahan kayaknya lebih tebal dibandingkan yang originalnya ya. Cuman memang agak kaku sih, kalau diperhatiin kayaknya agak kaku, dia agak keras gitu. Karena Kang Odi ini nyari yang budget gitu kan. Kalau menurut Kang Odi, perspektifnya Kang Odi, ya udahlah cari yang murah meriah, yang penting mobilnya bisa jalan normal lagi gitu. Dan Kang Odinya nggak worry sih gitu. So far alhamdulillah normal gitu, sampai sekarang alhamdulillah normal, udah hampir 2 mingguan lebih lah kayaknya ya. Dan satu lagi teman-teman, di sini sih Kang Odi nggak tahu ya, mungkin mobilnya si Coach Stephen ini yang Calia ini dia mungkin memang harus spooring. Jadi di sini ada spooring, atau nih ada balancing juga nggak? Kayaknya sih nggak ada deh, dia nggak ada balancing kayaknya ya. Cuma di sini ada rematching. Apakah ini rematching ini spooring kali ya? Mungkin balancing ya. Sorry, ini rematching ada spooring. Nah ini nggak ada balancing nih kayaknya. Tapi kalau di sini ada timah balance nih. Kayaknya mungkin rematching ini sama timah balance ini
satu paket gitu teman-teman. Dan kalau dilihat kayaknya lumayan agak mahal ya. Apalagi waktu Kang Odi betulin ini kan posisinya tanggung bulan teman-teman gitu ya. Cuman yang jelas ini mungkin bisa berbagi pengalaman juga buat teman-teman yang kalau mau ganti di bengkel resmi itu estimasinya berapa sih? Karena Kang Odi sebetulnya udah WA beberapa admin bengkel resmi dan jawabannya nggak estimasinya aja gitu. Dan bahkan karena nggak jadinya ini karena posisinya itu spare partnya agak susah teman-teman gitu loh. Nah itu yang sangat disayangkan, Kang Odi nggak bisa langsung turun ke bengkel resmi. Pastinya kita cari yang murah-murah sih kalau Kang Odi ya. Tapi kalau teman-teman agak worry, pengen yang ori gitu kan, pengen yang lebih pasti, dan kalau di bengkel resmi kan setahu ingat Kang Odi itu biasanya ada garansi ya. Nah itu bisa ke bengkel resmi. Ya mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran sih buat teman-teman kalau mau di bengkel resmi itu kira-kira perlu siapin berapa sih budgetnya buat betulin karet doang gitu kan, karet as roda yang menurut Kang Odi itu fatal banget sih teman-teman. Karena ya walau bagaimanapun yang Kang Odi khawatirkan adalah selain daripada rusak satu gelondongan, lebih baik Kang Odi ganti karetnya, dan yang jelas takut grease-nya itu habis, jadi malah rusak si komponen CV bootnya, ya udah Kang Odi ganti aja gitu. Nah itu kembali lagi sama teman-teman mau ke bengkel resmi atau ke bengkel spesialis gitu ya teman-teman. Di video ini Kang Odi tidak bermaksud apa-apa. Maksudnya dalam artian tidak bermaksud menjelaskan oh bengkel resmi sekian, di bengkel ini sekian gitu. Tidak bermaksud seperti itu teman-teman. Kita kembalikan lagi ke teman-teman. Teman-teman mau servis di mana? Tapi yang jelas ada sisi positif negatifnya. Ya positifnya di bengkel resmi barangnya pasti OEM, itu pasti original. Kemudian yang kedua, biasanya di bengkel resmi itu ada garansi. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan pada saat setelah selesai di servis itu ada kendala, keluhan apa segala macam, biasanya ditawarin lagi untuk balik lagi gitu loh kalau ada kendala. Klik tombol like jika teman-teman suka sama videonya Kang Odi ini. Kang Odi tidak bermaksud menjelek-jelekan ataupun ibaratnya apa ya? Ya ibaratnya bermaksud tertentu. Kang Odi di sini cuma memberikan gambaran estimasi yang perlu dipersiapkan teman-teman ketika mau servis kaki-kakinya si Agia ini ya. Ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran estimasinya berapa biayanya. Terima kasih buat para subscriber tentunya yang sudah dukung terus channel Kang Odi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, dadah, bye.